Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal ni'matal kubra ala sayyidina waladi Adam wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, pertama-tama mari sama-sama berdoa terhadap beliau dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan termasuk nikmat yang tak ada banding adalah nikmat Allah yang kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan doa kepada Tuku Imam, Tuku Beci, Tuhaku, Tuharapan, kepada guru-guru dan tuan yang kehadir, adik-adik, ayah-ayah, abang-abang, guru dan tuan yang kehadir sifat malam yang berbahagia. InsyaAllah kita mengambil kubina urung ngajak dengan maulud, ceramah maulud malamnya. InsyaAllah timah kita akan ditetapkan oleh Allah di dalam Jannatul Na'im karena keberkahan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah yang hormati, sebagaimana yang kali disampaikan oleh panitia bahwa keatu budaya sesi tanya jawab, maka oleh karenanya ibu tuan mungkin ceramah hanatu kita akan mendengarkan sedikit mau'izah selama 1 jam, dan insyaallah 1 jam terakhir atau 40 menit terakhir kita akan membahas permasalahan hukum Islam yang insyaallah mudah-mudahan halangan dengan izin oleh Allah akan diberikan jauh. Mudah-mudahan maka kita kembalikan kepada guru-guru kita yang lain. Alhamdulillah dan bahagia malamnya karena dan kalian jamaah malamnya termasuk ibu-ibu, ayah-ayah, anak muda hadir malamnya dengan begitu banyak jumlahnya. Maka tentunya setiap orang yang mau membela baginda Rasul tentu dia akan datang mendengarkan hal ihwal tentang baginda Rasul. Bantuan teringat naskah kitab berjudul Subulul Huda. Di dalam kitabnya salah satu ulama bernama Imam Az-Zarhuni. Ada salah seorang ulama bernama Imam Zarhuni. Beliau bermimpi dengan baginda Rasulullah dan bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kiban hukum kamu untuk maulid untuk berang ya Rasulullah. Sedangkan sebahagian di antara kamu nak urun yang hanya pergi maulid, dan bantuan alhamdulillah pun pergi maulid. Maka yang kebantuan tanya ba'dan ya Rasulullah, hukum pergi maulid yang kibanjir yang adalah bentuk Imam Zarhuni dalam kitab Subulul Huda.
Maka Rasulullah berkata, siapapun umatku yang membuat maulid karena cinta dan sayang kepadaku, maka aku niscaya akan cinta dan sayang kepada mereka. Maka insya Allah malamnya hanya urung jak dengan maulid, ceramah maulid karena terpaksa. Kalau doa mudah-mudahan kita yang mendung yang dengan ceramahnya, yang jak maulid, yang tadi tiket tentang maulid dan hal iwal maulid, insya Allah karena sayang dan cinta kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Maka di malam yang berbahagianya, tidak panjang saya ingin berikan satu nasihat yang berasal dari surat Al-Imran ayat 100 sekian. Insya Allah dengan nasihatnya kita akan diberi oleh Allah keimanan yang lebih tinggi, dan insya Allah ihsan kita akan diberi oleh Allah juga lebih tinggi. Ada satu ayat yang berkata ayatnya hanya panjang tapi maknanya sungguh panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas." Ulang itu. "Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas." Singkat ayatnya, tidak panjang, tapi insya Allah halangan tijum dan surah tentang ayatnya. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu, dan pada hari itu nudawiluha, kami gantikan mereka dengan yang lainnya, bainan nas, di antara manusia. Dulu ada Nabi Adam, meninggal Nabi Adam, diganti Nabi Idris, meninggal Nabi Idris, diganti Nabi Nuh, meninggal Nabi Nuh, diganti Nabi yang lain, terus sampai Nabi Saleh, meninggal Nabi Saleh, diganti lagi Nabi Ibrahim, Hanali Nabi Ibrahim, diganti lagi Nabi yang lain, sehingga muncul Nabi Syuaib, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad. Dan pokoknya katanya hudik ba'akhir zaman sesuai dengan firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan pada hari itulah kami gantikan mereka dengan yang lainnya. Jino bantuan kena surah babnya. Ayah-ayah, mak-mak dan yang bantuan hormati. Ada perbedaan kita dengan umat yang lain, ada persamaan kita dengan umat yang lain. Apa perbedaan kita dengan umat yang lain? Insya Allah ba'akhir majlis sudah disampaikan. Tapi ada persamaan yang membuat kita sama daripada umat yang lain. Ada persamaan umat Muhammad dengan umat Nabi Adam, umat Muhammad dengan umat Nabi Nuh, umat Muhammad dengan umat Nabi Isa, umat Muhammad dengan umat Nabi Musa. 25 nabi yang wajib dipercayai dan diimani, ada persamaan dengan umat Muhammad. Perbedaan insya Allah belum Tuhan jelaskan. Dino tadi membahas persamaan ya. Apa persamaannya? Kita dengan umat lain persamaannya adalah ada nabi, ada rasul, ada umat, ada orang yang dilaknat, ada orang yang diselamatkan. Ulang terus. Apa persamaan kita dengan umat yang lain? Ada nabi, ada rasul, ada orang yang dilaknat, ada orang yang diselamatkan Allah. Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Nabi Adam alaihissalam telah tiba nabi yang pun Allah ciptakan.
ketika Nabi Adam diturunkan Allah ke muka bumi. Ketika itu Nabi Adam meminta kepada Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatun fataba alaih. Nabi Adam ketika itu merasa bersalah, minta kepada Allah, ya Allah aku ampun dosa lu ya Allah. Sehingga Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah bihaqqi nabiyina Muhammadin, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam lelaki Allah dengan keberkahan Muhammad yang tidur Nabi. Kitanya Nabi kan, Rasul kan, ulama kan sih. Tapi menurut doa tidak pernah menyebut nama Nabi sehingga orang lainnya curhat tengku. Ilan tu nak doa tengku kabulkan hai kabulkan ya Allah. Yang kau kalah tengku lempu Allah ya. Allah yang salah, bedanya yang salah. Maka bedanya adalah dikatakan Umar bin Khattab dalam kitab I'anatul Talibin, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa kamu itu didengar oleh Allah tapi tak sampai kepada Allah. Kenapa? La yas'adu ila sama. Doa tak naik kepada Allah hatta yusalli ala nabi Muhammadin, sampai kamu mau bersalawat kepada baginda Nabi Adam. Nabi Adamnya Rasul itu kan Rasul sih. Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Duku ampun dosa lu ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan nama Muhammad, dengan nama Muhammad. Tidak Nabi, tidak Rasul. Yang Nabi dan Rasul seperti Nabi Adam saja meminta kepada Allah dengan keberkahan Muhammad, sehingga Allah berkata, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Daripada keturunan Muhammad, Adam tidakkan Tuhan dalam menciptakan Muhammadnya. Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, ketika dulu kau ciptakan aku ya Allah, kau tiupkan ruh kepada diriku. Ketika ruh masuk ke tubuhku ya Allah, aku membuka mata. Ketika pertama kali aku membuka mata ya Allah, aku melihat salah satu tiang arasmu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Aku tahu ya Allah, tak ada nama yang paling baik selain namamu. Aku tahu ya Allah, tak ada nama yang paling agung selain namamu. Aku tahu ya Allah, tak ada nama yang paling bagus selain namamu. Tapi ketika engkau mengandengkan namamu dengan nama yang lain seperti Muhammad, aku yakin engkau dengan Muhammad itu adalah kasih sayang yang kau berikan kepada yang lainnya. Maka oleh karenanya hendaknya doa, ya Allah, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, aku ampun dosa lu dengan keberkahan Muhammad. Yang benar kata-kata orang kerja panena hadis-hadis palsunya. Lalu murahnya menang. Nanti kita ini sebahagian pendakwah menyampaikan hadis yang dhaif, karena salah. Nah salah itu, salah hadis dhaif. Hadis dhaifnya boleh. Hadis yang bisa dipakai untuk beramal, tapi tak bisa dipakai untuk berhujjah, untuk mengambil dalil. Hadis yang disampaikan doa Nabi Adam dilakukan Allah untuk keberkahan Muhammad itu, ini hadis yang muncul dari sebuah kitab bernama Kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hafidh Ahmad. Apa yang bisa kita ambil dari kisah kecil Nabi Adam? Ternyata Allah berkata, Adam, sadaqta ya Adam, engkau benar Adam, bahwa Muhammad itu kekasihku. Udu'uni bihaqqihi Adam, berdoalah kepadaku dengan membawa nama Muhammad.
laula Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu wahai Adam. Yang kedua cerita ayah, mak, Nabi Adam itu seorang nabi. Beliau punya anak, beliau punya umat, yang sebahagian umat Nabi Adam berbuat dosa, yang sebahagian umat Nabi Adam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maka persamaan getanya umat Nabi Adam adalah getanya naci yang berbuat dosa, umat Nabi Adam naci yang berbuat dosa. InsyaAllah akhir majlis akan sampaikan maksud yang kita sampaikan. Satu, tak ada lagi Nabi Adam. Nabi Adam sudah berangkat, lalu tak ada lagi umat Nabi Adam. Bangunlah seorang Nabi bernama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seperti biasa, ada umat, ada Nabi, ada Rasul, ada orang yang diazab oleh Allah. Membahas secara singkat. Di masa Nabi Nuh terdapat umat yang menyembah berhala. Maka singkat cerita, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, lalu datang ke umatnya, dia berdakwah, wahai kaumku, bertaubatlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tak tahu, maka tak mau Nuh, kami tetap beriman kepada berhala. Maka singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal, dan akhirnya Allah mengazab kaum Nabi Nuh dengan ditenggelamkan mereka ke dalam air. Nabi Adam seorang nabi, seorang rasul, ada umat yang diazab. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, ada umat dan ada umat yang diazab. Kenapa diazab? Karena tak mau mengikuti perintah Allah. Tapi analis Nabi. Ketika Nabi Nuh tak ada lagi, muncullah lagi manusia yang disebut dengan kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Punya kita yang berupa kaum Ad, mungkin IQ kaum Ad-nya lebih lertuh IQ daripada ini. Dan kaum Ad itu diberi oleh Allah anugerah, mereka bisa memanen padi mungkin setahun 4 kali. Singkat cerita, Allah mengutus seorang nabi yang ketika itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Datanglah Nabi Hud kepada umat mereka, umat beliau, dan berdakwahlah, dan alhasil Allah mengazab mereka dengan azab yang diturunkan petir dari langit. Analih tahu. Nabi Adam ada umat, Nabi Nuh ada umat, Nabi Idris ada umat, Nabi Hud ada umat, Nabi Ismail ada umat, Nabi Musa ada umat, Nabi Isa ada umat, Nabi Syuaib ada umat. Seluruh umat para nabi itu pernah berbuat salah, termasuk umat Nabi Lut alaihi salam. Itulah umat Nabi Lut, mereka berbuat sodom, perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Yang morono betanya kenal dengan istilah LGBT. LGBT-nya itu menurut L-nya itu L lesbian, B itu nabi ya kan. Kemudian pun orang maksud LGBT, gay ya, bukan gay. Umat Nabi Lut alaihi salam pernah diutus seorang nabi bernama Lut alaihi salam. Datang Lut kepada umatnya, diberi nasihat, lalu mereka tak mau mendengar. Alhasil maka umat Nabi Lut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyumbang lucu kesimpulan. Apa persamaan kita dengan para umat yang lain? Ada nabi, ada rasul, ada umat, ada azab. Nulang juga ya. Persamaan kita dengan umat Nabi lain na nabi, na umat, ada azab. Begitu juga masa umat Nabi Muhammad.
Cuman nakabah yang hana bak Nabi lain. Umat Nabi Muhammad ada Nabi, ada umat, tidak ada azab. Umat Nabi Nuh, Nabi Nuh diberi oleh Allah mukjizat dan diturunkan azab kepada Nabi Nuh, banjir. Umat Nabi Lut ada umat, lalu umatnya itu tidak mau mengikuti perintah Nabi Lut, Allah turunkan batu dari langit, hancur semua umat Nabi Lut. Umat Nabi Musa demikian juga, tidak mau ikut perintah Allah, lalu Allah menenggelamkan mereka ke dalam laut. Pertanyaannya, luputunya ba'dun fi'at dipatna azab umat Nabi Muhammad yang mandu manusia hancur. Umat Nabi Lut, Allah itu hancur mandu umat Nabi Lut, hanya yang udik itu, hanya yang udik. Umat Nabi Nuh menajid hanya yang udik, kecuali yang beriman kepada beliau. Turunnya yang kelilingkannya, ada nggak azab umat Nabi Muhammad yang azabnya itu menghabiskan seluruh manusia? Nah, tidak ada. Apa yang membuat umat Nabi Muhammad tadi azab seperti umat lain? Uronyo ayah, uronyo mak. Dulu umat Nabi Lut pernah berbuat dosa Sodom, kembali lagi di masa kita. Uronyo kan ya dosa Sodom. Aci galon bak YouTube, jika galon bak TV, uronyo beteno nan, galon urung galorino, galak lorino, uragam, galak uragam. Dan dosa kau Nabi Lut. Allah marah. Kalau Allah turunkan ketika itu azab kepada umat Nabi Lut. Tapi hari ini kan hana kan? Menyatakan hana ya. Leputunya bandang fi'at. Apakah ada umat Nabi Muhammad yang diazab oleh Allah ketika berbuat Sodom habis seperti umat Nabi Lut? Tak ada. Di masa sekarang kita bisa melihat, dulu umat Nabi Isa mengaku diri sebagai Nabi. Waktu hanali Nabi Isa, umat Nabi Isa mengaku roh sebagai Nabi. Sama cila di bidangnya orangnya. Di Indonesia berapa kau mengaku Nabi? Ada yang disebut Ahmad Musodek, Nabi ke-26, mantan Kesultan Bulu Tangkis. Ada yang disebut dengan Nabi Tugimin, mantan tukang cukur, jadi Nabi. Kemudian nalon Nabi Lia Eden dari Urinong, Indonesia selama belum jabut, belum baca kitab hana Nabi Urinong, alhamdulillah di Indonesia na. Nanggoknya adalah Lia Eden. Punya bahasa Jawa, Edennya kita ubah Edan. Edan artinya pungo, gila. Lia Eden itu dosa umat siapa itu? Dosa umat siapa? Itu dosa umat Nabi Isa. Dikembali ulang lagi diperbuat oleh umat Nabi Muhammad. Bertanya juga tu, apakah Allah mengazab kita semuanya sehingga tak ada lagi mereka? Tak ada. Umat Nabi Musa yang mengaku diri sebagai Tuhan, masa misalnya nasib. Siapa yang pernah mengaku diri sebagai Tuhan? Punya urang mencuri sindrom musisi sonang ini ya. John Lennon, nanti dengar? John Lennon, nanti dengar? John Lennon ni mengaku dua Tuhan. John Lennon, tolong tu. Nah, termasuk yang disebut dengan Charles Darwin. Nanti dengar Darwin? Adik-adik mentong semula kan? Ilun pun betul lunjak semula, ngaji lunjak, lunjak daya, ngajak semula. Kamu awal dari Bruno bacut tentang teori manusia purba. Nanti dengar? Meputunya bakdon dia dikunya dipatna dalil tentang manusia purba ngajak kena orang Ukraine. Ilun tuan ayah, ilun tuan S1 di UIN Arabiri. Waktunya kalau ke UIN dong. Jadi baru IAIN ya, IAIN. Ilun tuan cok judul khusus judul tentang manusia purba. Maka lu berangkat jauh Bandung, merumpok salah satu ilmuwan bernama Ibu Julianti. Mudah-mudahan rekamnya ibunya Ibu Julianti. Ibu Juliantinya salah satu ahli antropologi. Antropologinya punya urang dan jauh laut betul dengan dengan kuil laut.
bukan aku pasti lauknya numpuk dulu. Kemudian jadi bahan penelitian yang dengan fosil. Orang yang meneliti tentang fosil ini itu yang disebut dengan ilmu antropologi. Maka kalau tanya mbak ibu yang buat mana bu, dia yang tak bohai itu. Kita ni sama-sama Islam. Jadi, ilmu tuan dari Aceh. Kamu tu ini benar sifat pertanyaan kalau dayong. Kita selama hidup di dunia ini, bumi sudah berapa umurnya bu? Sudah 4,5 miliar tahun. Hai benar itu. Wallahu a'lam, betul benar kan? 4,5 miliar tahun. Kalau tanya orang bu, manusia purba paling tua tu, belum tinggal ada katanya itu ibunya densis masalah itu. Nya manusia sama lagi kera. Berarti ibu kita sama kera itu nenek moyang, ya nenek moyang kan? Dah tidur dulu lah, ikhlas nenek moyang. Densisnya kera. Jadi sehingga belum teliti, belum musyawarah masalah tidur antropologi. Dan daripada 20 pertanyaan tuan, tanya sebuah pertanyaan terakhir. Dan pertanyaannya dari jauh. Belum tanya mana bu? Belum tanya sebuah hal. Yang pertanyaan terakhir. Ibu orang Islam. Ini orang Islam. Ibu pernah tak menjadi ahli antropologi? Tapi ibu pernah tak dapat dalil dari Al-Quran? Manusia purba. Nampak dulu ibu. Menyahana bohong berarti anak gitu. Anak manusia purba. Mak, ternyata Kuroyo, Getayo masih dibodohi oleh Charles Darwin. Di sekolah mantan bodoh ni. Guru tidak sekolah adik-adik tidak sekolah. Mantan bodoh manusia purba, Paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, contohnya. Paleojavanicus yang menuju dari Indonesia, Javanicus, Pithecanthropus. Mantannya sekolah adik. Ilmu tuan ingat dah, katanya waktu ilmu sekolah, ilmu belajar. Ternyata kita nenek moyang kera. Nenek moyang katanya lagi tendensis ke Nabi Adam. Nabi Adamnya hidup bak Homo sapien. Homo sapien yang menurut antropologi adalah nenek moyang yang modern. Benar itu. Nabi Adam dan Homo sapien kita. Maka lo teliti lebih dalam, ternyata lo buka tafsir lo buka hanya merumpok. Yang lo merumpok dalam kitab tafsir Al-Maraghi, laisal Adam bil Adam, itu Imam Maraghi. Tidak ada Adam sebelum Adam. Sehingga lo baca sebuah buku, buku lo baca, buku yang tertulis tentang ayat Al-Quran yang membuktikan fosil manusia purba itu ada. Betul, suri lumlo bukunya. Hana dia cah lumlo lebih cair luar. Pengarang ini nanti Insinyur Agus Mustafa. Lu baca buku yang ternyata tertulis bahwa manusia purba itu ada. Dalilnya mana? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku ingin menciptakan khalifah. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ya Allah, untuk apa kau menciptakan Adam? Nanti Adam akan saling menumpahkan darah. Kamu betul ya? Adam akan saling menumpahkan darah, keturunannya akan saling membunuh, keturunannya akan saling berselisih, keturunannya akan merusak bumi, ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Biarkan kami yang hidup, ya Allah, kami selalu bertasbih kepadamu, ya Allah. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Nah, keanehan dalam ayatnya, negeri tanya orang yang mendu. Daripada itu malaikat bahawa betul manusia benar. Ulang juga ayatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan khalifah. Maka ibadah oleh malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha
Ya Allah, untuk apa kau menciptakan Adam? Nanti Adam akan saling menumpahkan darah, keturunan-keturunannya akan merusak bumi. Lu kena tanya orang mendung. Dari tak itu pun malaikatnya. Dijawab oleh Insinyur Agus Mustafa, di masa itu sudah ada manusia purba. Tidak ikhlas jawabnya. Ini bertanya dari manusia purba. Itu membantah juga. Sehingga ya tugas dosen don, kamu hamdi kayak nggak bisa. Berat. Nah telung ada yang lalu bakal. Ada lu perumahan dalam cok di Bandung, maka lu tulis buku katanya, judulnya adalah Adam alaihissalam versus manusia purba. Malam ni hana bak buku dan tuannya. Yang malam ni buku adalah Risalah Tauhid Al-Waliyah. Yang bukunya berjudul tentang Aqaid 50 sifat wujud kidam bapa, cuman surah dengan surah modern sains. Kiban cara menurut kita bahas sifat wahdaniyah menjadi dengan bahasa matematika. Nampak kan? Atau menawar dia tanya dengan guru semubut, itu guru semubut wahdaniyah. Kata berarti ya surah mana-mana mudah. Wahdaniyah berarti Esa, Allah itu satu, Allah tidak dua. Tapi tuan menulis buku kiban cara wahdaniyah bahasa matematika menjawab Allahnya wahdaniyah. Ya kan? Kiban cara dengan matematika kita jawab bahawa Allah yang satu. Maka nalumnya bukunya alhamdulillah waktu di Melabuh berumpa Ustaz Abdul Somad lelaki baca pepatah kata, maka dibuka buku lentuan Ustaz Somad. Dibuka ini ikut buka kalau itu. Ini ikut buka buku lelaki lu kita menang macam kamu dia ke buka macam kan? Hana lu dayong ni. Hana lu dayong. Tiga waktu bulan Somad baik nanti saya tulis. Mana? Jadi empat mendengar jawapan sehingga apakah Ustaz Somad buka buku lelaki kalau itu. Ternyata Ustaz Abdul Somad tidak melihat isinya, beliau melihat referensinya. Alhamdulillah referensi lo katanya le yang kitab-kitab Kifatul Awam, Hasyadu Suci lain ambil. Yang mana? Alhamdulillah kaijuk bacut oleh beliau tentang pepatah kata buku lenduan. Maka kembali Pak tema, ayah, mak, urang don dah ikhlas bahawa kita ini disebut sebagai keturunan manusia purba. Manusia purba itu menurut Darwin Adam, nyonya. Kita ini nenek moyangnya adalah Paleojavanicus. Paleojavanicusnya gerak. Paleojavanicus nenek moyang Nabi Adam. Paleojavanicusnya yang transisi antara manusia dengan kera. Sehingga manusia keranya bermuncul lagi waktunya bak kera asli. Kera asli lebih dari ungkot ini dari lautnya makhluk invertebrata, makhluk tak bertulang belakang. Yang kini nenek moyang dan orang laginya dikelah teori Darwin. Maka Tuan sarankan dalam dakwahnya, walaupun agak dulu betul ke tema ngomong Nabi, ingat baik-baik, ternyata kita masih dijajah. Walaupun Belanda hana di Indonesia, Jepang hana di Indonesia, tapi secara intelektual kita dijaga. Nauru dan yang malu nunggu, kiban hukum dan yang beriman dengan manusia berubah, bukan kafir nanti. Siapapun yang beriman bermanusia berubah, hukumnya kafir. Lu kena tanya mudah-mudahan ayah, daripada itu pun malaikat bahawa Allah menciptakan khalifah. Dijawab oleh malaikat, ya Allah menyajib baik ya Allah, karena semua keturunan Adam akan merusak bumi ya Allah. Semua keturunan Adam akan merusak pohon-pohon yang ada umudran ya Allah, akan saling berselisih. Ternyata Insinyur Agus Mustafa menjawab bak matanya pakai tetuli malaikat karena ada manusia purba. Maka ditelusurilah merumpuk sebuah kitab bernama Kitab Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Maksur karya Imam As-Suyuti, berkata bahawa sebelum ditanya ayah khalifah, nama makhluk yang jadi khalifah yang full sebelum Nabi Adam, nama makhluknya adalah Jin Al-Haris. Ya, ini berarti sebelum ditanya pun bahawa umurnya jadi khalifah, nama makhluk lain yang akan menjadi khalifah dipilih oleh Allah, dan khalifahnya adalah Jin Al-Haris.
Karena Allah melihat jin al-haris tak bisa memimpin, Allah menghapus mereka dan diturunkan Nabi Adam alaihi salam. Oleh karenanya setiap masa ada umat, ada nabi, ada rasul, ada yang diazab. Dulu umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Nuh tak mau mengikuti perintah Allah, Allah azab mereka dengan menurunkan banjir. Umat Nabi Lut berbuat dosa Sodom, perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki, lalu tak mau mengikut perintah Allah, Allah turunkan azab batu dari langit. Dulu ada umat Nabi Musa, umat Nabi Musa tak mau mengikut perintah Allah, hiduplah Fir'aun mengaku Allah sebagai Tuhan, Allah marah, Allah turunkan azab kepada mereka dengan menenggelamkan seluruh pengikut Fir'aun dalam laut. Dulu ada umat Nabi Syuaib, umat Nabi Syuaib, dosa umat Nabi Syuaib adalah ketika berjualan mereka menaikkan timbangan, mereka berbuat curang dalam jual beli, punya bahasa lain riba. Allah marah, Allah turunkan petir kepada mereka. Dulu ada umat Nabi Saleh. Nabi Saleh dikenal sebagai umat yang bisa buat gunung dengan rumah. Gunungnya di rumah yang umat Nabi Saleh. Lalu ketika itu mereka berdosa kepada Allah, tak mau ikut perintah Allah, Allah turunkan azab kepada mereka dengan azab diturunkan hujan dan petir, dan mereka mati selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalaulah dulu umat Nabi Lut diazab Allah karena dosa Sodom, tapi umat Nabi Muhammad juga kembali, sekarang kita bisa melihat dosa Sodom, Allah tak mengazabnya. Ya kan? Dulu kita pernah tahu ada umat Nabi Isa mengaku sebagai Nabi, urangnya najib mengaku sebagai Nabi, Allah tak mengazabnya. Dulu kita tahu ada umat Nabi Nuh yang menghina Nabi, lalu Allah marah kepada mereka, urangnya terulang kembali lambak umat Nabi Muhammad bahwa ada orang yang menghina Nabi. Lagi contoh makronnya baru. Pertanyaannya, umat-umat terdahulu yang pernah berbuat dosa, yang dikembalikan lagi di masa sekarang, diulang lagi diperbuat masa sekarang, kenapa tidak diturunkan azab? Maka rahasianya malamnya disebutkan rahasia. Apa rahasia umat Muhammad tak diazab Allah? 4. Ya, ni jaga rahasianya. Punya anali, yang tunggu anali tunggu. Habis. Maka siap-siap 2 orang itu bedanya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Rasulullah pernah berkata, laula syuyukhan rukka, kalau bukan karena ulama yang bersujud di tengah malam, la sabba alaikumul adzab sabba, sungguh Allah akan mengazab kalian. Ulang seperti. Ternyata ada 4 yang membuat kita tak diazab Allah. Pertama, syuyukhan rukka, tiga ulama yang mantan bersujud di depan Allah, menangis di tengah malam, bertahajud di tengah malam, tiga abu yang semayang dan bertahajud lagi doa Allah Subhanahu Wa Taala, doa Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad, kalau bukan karena ulama, sejak dulu Allah akan mengazab kalian. Maka yang mempunyai ditanya huronya, apakah dia hanya diazab oleh Allah? Karena ada yang menahannya, ada yang menahan azab Allah. Saya menahan azab Allah, para alim ulama. Tapi hari ini kita lihat di media, ulama diintimidasi, ulama dihina, ulama diinjak-injak, harga diri ulama dihina, difitnah. Kalau tak ada lagi ulama, yakinlah tak ada lagi dunia ini, Allah akan mengazab kita. Acik ni kalau ayahnya tanggal berapa ya? Tanggal 7, 8. Tanggal 7 bulan 2 kan? Itu dia, itu telitinya. Mulai dari tanggal 2 bulan ta, coba tanggal 18 bulan ta, perlu berapa lama ni kan? Perlu berapa lama meninggal? Tanggal 2 bulan Januari, tanggal 18 Januari, perlu berapa lama meninggal? Nampak lu nak simpan datanya.
Terakhir Habib Ali Habib Muhammad Habib Muhammad meninggal. Menghitung ayah dari tanggal 2 ke tanggal 10, ulama Indonesia diangkat Allah sudah 20 orang. Nyo bambanyo kami meninggal lo. Nyo salah belum tuan kalau lonjak tuno, lehuro kalau lonjak tuno, nyo meninggal lo Habib di daerah Jakarta mengenal tuan. Maka kita tunjuk dari mulai tahun awal 2021 bak tanggal 2 Januari pro bak tanggal 7 ya. Tanggal 7 maka ulama Indonesia sudah dipanggil Allah sebanyak 28 orang. Mio ditanya mengenai ulama hanatan baru fakwa munafikun itu Rasulullah. Fibra ulama yang meninggal nyan lebih berbahaya dari fibra orang awam meninggal. Ini orang awam meninggal karena apa begitu? Karena jelas ya. Mesti kampungnya meninggal terbero orang. Kalau ulama orang dia tak. Hana goyang kampung tak nonton lain itu, mana jelas ya. Kemudian tapi kalau satu orang ulama meninggal, umat menjawabmu. Punya terus orang awam meninggal, ada menjawab tetap menjawab lain, nak bergantung. Tapi punya tiga ulama meninggal, putra bedro mengampung jawabmu. Maka teringat kamu hadis Nabi, yang benar dikatakan Rasulullah, min asraris saati, bahwa kiamat tak akan pernah lama lagi. Yurfa'ul ilmu diangkat oleh Allah. Wa yathbutul juhal, dan akan ada orang bodoh muncul di muka bumi ini. Ulang tiga kali. Iklan Rasulullah min asraris saati, tanda kiamat tak lama lagi. Iklan Nabi Muhammad, ayurfa'ul ilmu, diangkat ilmu. Gimana cara mengangkat ilmu? Sahabat ditanya Rasulullah. Tanya oleh sahabat Rasulullah, gimana cara Allah mengangkat ilmu? Maka kata Rasulullah, biqabdil ulama, Allah akan mengangkat ulama. Ulang tiga ayat. Nyo kan haba lumenya. Nyo haba penting bahwa katanya yang diberi sinyal oleh Allah, Indonesia tak lama lagi akan diberi azab oleh Allah. Daripada punya negara ulama 28 negara diangkat. Yang bulan Januari Januari atau bulan Februari dalam sebulan. Sama lagi dia cek awal kena Abdul Jamal meninggal, lainnya berangkat. Nabun Selimu kan? Nabun Selimu berangkat baru almarhum Abdul Jamal berangkat. Tapi terulang kembali tahun 2020 awal bulan Januari atau Februari 28 ulama meninggal. Membuka kitab Surah Salikin jilid bab tentang kelebihan urung mengajar. Membuka inana hadis Nabi lebih orang awam meninggal daripada surah ulama yang meninggal. Bagaimana tanda kiamat nak terjadi? Sahabat Rasulullah di asar saati, tanda kiamat tak lama lagi adalah ayurfa'ul ilmu diangkat. Sahabat tanya Rasulullah, gimana cara Allah mengangkat ilmu ya Rasulullah? Biqabdil ulama diangkat. Mungkin jamaah online kata-kata dengan ceramah itu, tapi penuh tema. Ini benar dulu, dan babnya hanya bosan-bosan sampaikan. Karena itu sinyal bagi kita. Sinyal dari Allah. Soalnya Allah mudah adanya. Hai, ini kekasih kalau angkat, siap tu. Yang main judi, main skater dalam tanahnya. Okay? Habis umur main skater ni. Ini tempat bijak tetap merumpuk umur main skater ni. Kau punya skaternya hanya judi kan. Hanya main ni kan. Nyo kan apa ni? Muka berana apa ni? Hana ni dulu. Menyuka menang kepada Rasulullah ayat butal juhal. Hana ni ulama akan itu urung-urung bodoh. Nunjuk contoh dia. Nunjuk contoh urung bodoh. Nyo contoh. Tunggu. Naun dan yang tak ada dua. Dan waktu tanya tanya ibu pun. Kecuali hanya ibu pun tanya dia. Nyo ibu pun tanya. Ibu kan menyawa tu. Ini nak lupa belah fikir base kata. Lupa. Kayaknya lebih sedekah ke masjid. Dia tu. Oh anjir lu bukan benar. Yang sama lagi tak cok boleh bui dah jauh masjid. Nak kena pupuk gimana cara? Cok tu lah. Cuba kan?
Kan mana yang kena untuk pegang. Pakai dia pun benar ada fitloh be, dia pun bilang cak pengen duduk masjid. Kamu ni tanya dia, tu dia duduk masjid. Dia bukti betul juhal. Iklan Rasulullah akan ikutkan orang-orang bodoh, orang yang kerja orang bodoh kan. Itu bilang tu, nak lo yang model lain ikut maulid hanya pakai maulid hanam Nabi, nama Nabi. Maulid lah hanam Nabi. Bukan maulid yang bid'ah sesat itulah. Nah, kita ni hak orang maulid dari nek moyang ni masa sekarang muda tu orang orang maulid. Nak sabuk kelompok tu maulid hanya pakai. Pakai handali. Pakai handali, ada kelompok anti Islam kita hana. Mam yang handali hanya pakai. Hanya betul juhal, sudah muncul orang-orang bodoh. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana maka dari ulama apa yang terjadi ya Rasulullah? Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa'adallu. Akan ada ulama bodoh, ulama itu akan berfatwa, dan apa yang akan terjadi? Saling sesat dan menyesatkan. Ulama nyoka sesat, itu tetap ulama nyoka sesat. Tak betul sesat dengan. Saya buka mulut lanjut. Lagi dulu kejadian sekitar di Pulau Betul di Pulau yang dulu. Nawat Pulau B. Adik-adik yang Urino tangannya. Urino hanya yang sekitar kan? Ini ada budak mana? Budak main nasi kunci itu satu hari. Ini pakai peci itu. Yang sekitar rugi. Mudah-mudahan nanti tentu bawa rupi, hanya bukan rupinya. Itu masih kata itu pun lewat untuk itu. Hanya lewat ke mana lewat itu? Ini yang ada. Ini sudah terjadi ulama hanale, punya ulama hanale kan? Oh, nyok haba paling penting. Punya ulama hanale akan terjadi azab besar-besaran. Allah akan turunkan lagi tsunami yang lebih dari tsunami yang kemarin. Allah akan turunkan lagi gempa bumi. Nanti kalau dia dari bulan Januari tanggal 2 mak tanggal 2 coba tanggal 18 lihat ulama kemudian ada gempa di Mamuju. Itu bilang gempa loh. Kemudian banjir di Bali. Mana? Yang sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoknya hanale ulama, maka tanda ulama tak ada lagi adalah tandanya akan terjadi sesat dan menyesatkan. Dinukah terbukti. Maka ini wajar kepada Rasulullah membuka kitab Mukhtar Al-Hadis bab alif iklan Nabi Muhammad Afatuddin Salata. Agamanya hancur karena orang legonya bagi agama hancur. Soalnya mujtahidun jahil, ulama yang bodoh agama itu. Lagi mulut, bukan mulut hanya sesat, bukan mulut sama lagi mendina rumah. Nanti menurut ayah. Oh, dulu kalau mbak Facebook, maju Facebook lu hanya ini. Nah, diserang lewatnya. Bukan mulut Nabi hanya. Dulu tadi mak kibar hukum mulut Nabi dosa raya yang bukan mulut Nabi. Yang pegahnya pun ahli hadis, ahli hadas. Hai pikiran dulu pada yang lain, hai dulu. Nah yang model urungkan Fatihah itu semayang dengan tak payahkan dom saya bersumpah tak ada satupun hadis Al-Quran baca Al-Fatihah itu semayang benar. Maka lupalah yang video lupalah. Kalau anda tak temukan hadis dalam tentang Fatihah itu semayang, coba tunjukkan kepada saya kasih duit 2 juta dan saya bersumpah tak ada satupun Nabi melarang orang baca Fatihah semayang. Namun yang tadi sama lagi ke Nabi Muhammad kan? Betul juhal akan itu urung bodoh. Yang bahaya apa urung bodoh itu? Bahayanya nanti merusak akidah dia Nyokunya peran penting ulama. Tengok hanali ulama hancur lah umatnya lagi mana, anak mana, hanali induk, kamu dah mana tu? Yang mana? Maka oleh kerana itu, yang membuat kita tak diazab Allah itu adalah hadirnya para alim
ulama. Satu. Yang kedua, kenapa Allah mengazab umat Muhammad padahal dosa umat Nabi Lut nama tadi? Dosa umat Nabi Nuh nama tadi. Dosa umat Nabi Hud nama tadi. Dosa umat Nabi Shu'aib riba nama tadi. Dosa umat Nabi Lut Sodom, Gurino nah kan? Nasi nama tadi. Tapi pertanyaan ini pakan handi azul dulu. Karena ada dua, yang kedua golongan yang membuat Allah tak jadi marah. Siapa itu? Syababan khusya', anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah. Makanya hanya terperemehkan ayah-ayah dulu. Anak muda yang nyambut dunia adalah anak muda yang khusyuk beribadah. Itulah Rasulullah menyebutkan karena anak muda maka tak ada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah subyanan rudda. Subyan rudda berarti bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Selama masih ada bayi yang menyusu pada ibunya, Allah tak mengazab mereka. Tapi mereka kata terbalik, ayah ajak kerja, mak ajak kerja, anak tak tahu. Pembantu, penelit, susu, itu faedah beliau ni. Yang Rasulullah hakim, subyanan rudda, anak bayi yang masih menyusu kepada ibunya, itu yang membuat Allah tak jadi marah. Kemudian kau balik dulu. Keluarlah anak haram ketika itu dibuang ke pasar. Hasil anak haram dibuang ke pasar, dibuang. Na'udzubillah min dzalik, itu yang mengundang azab Allah. Yang keempat kata Rasulullah, bahaiman rutta, yang membuat Allah tak jadi marah karena ada bahaiman rutta. Artinya adalah hewan yang masih mencari makan di tempatnya. Pungkut laut, aku balik laut, tidak ampun. Kemudian kan, punya gajah apa yang tahu? Laut tu, kemudian kau balik aku gajah kena darat. Ukut betul-betul, ukut baik dia betul. Ya kan? Maka inilah empat yang membuat kita tak diazab. Salah satunya adalah para alim ulama, ayah, mak, menyurunan ulama dari mulai dah jual dan dua yang tuan Tumino. So bak tanggainya 28 ulama sudah dipanggil Allah. Munyuka dipanggil, maka ingatlah baik-baik, kiamat hana tidli, dipak tanda kiamat hana tidli, ayyurfa'ul ilmu, Allah akan mengangkat ilmu, wa yuthbatu juhal, dan Allah akan menghadirkan orang-orang bodoh. Kemudian akan terjadi, maka hana tidli Imam Mahdi akan truk saja mereka memandu, dan akan tidli Imam Mahdi akan truk Nabi Isa alaihi salam. Yang kini ditulis oleh Abu Mudawali, bak tabuh tulisan di Labuan Haji, Kecamatan Kalija Labuan Haji, nama Masjid Tuha. Dulu panitia menyampaikan bahawa tuan dititip oleh almarhum oleh Abu Murdi di Departemen Ceramah Dakwah Tuan menyampaikan bak jamaah jihad untuk membantu pembangunan Masjid Syekh Mudawali di Komplek Dayak Labuan Haji. Ya, di Labuan Hajinya nama Masjid Tuha. Ini kuburan Abu Mudawali. Ini Masjid Tuha. Ini bak tengahnya. Bak tengahnya masjid yang tengah yang pedang. Tegur pakai di pedang lain, tegur kepakan direhab. Karena santri kamu mulai cuba titik lerwe jumlah santri. Maka hantai masjid. Maka payah pergi 2 lantai. Maka pesan Abu Murdi Bakler dipakna untuk itu ceramah disampaikan. Kali Abu Mudawali naik tulis sebuah tulisan di penandihan di Masjid Tuha. Beliau mengharap esok agar Nabi Isa bisa turun ke Dayak Labuan Haji. Wallahu a'lam, siapakah Nabi Isa itu dan di manakah dia diturunkan nanti? Wallahu a'lam. Yang pasti tanda Imam Mahdi hana tidli saja katanya adalah ulama kamulai gaduh betul-betul. Punya ulama kamulai hanali, pengganto ke hanali, maka ingat baik-baik Imam Mahdi akan turun. Itu adalah poin pertama mauidah hasanah Tuan. Apa itu? Persamaan kita dengan umat yang lain.
Apa perbedaan kita dengan umat yang lain? Salah satunya adalah kita dijadikan ummatul mukhtar, umat yang dipilih di antara umat yang lain. Lu kena tanya bak adik-adik memandung atau bak mak-mak dengan ayah. Dia tanya waktu lahir, nak lakir bak Allah, ya Allah nak puji dalam umat Muhammad. Nak tahu lakir mana? Anak kan? Anak kan? Ban lahirnya lakir, ya Allah dipuji dalam umat Muhammad. Nak? Anak. Tetapi Nabi Musa pernah meminta menjadi umat Muhammad. Buka kitab Jam'ul Fawaid. Di dalam kitab Jam'ul Fawaid ada riwayat Nabi Musa minta menjadi umat Muhammad. Ada riwayat Nabi Ibrahim meminta umat menjadi umat Muhammad. Kita jangan tunggu lagi kepada Allah, tapi Allah memilih. Yang kaya nikmat paling terbesar jika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kelebihan umat Muhammad, tengok ayah mak, punya mata kita tanya, nak apa tengok tanya merumpuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjumpa dengan Allah, ikhlas Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Ketika umat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, umat dan akan beda dari umat yang lain. Ciri-ciri umat dan semua orang akhirat adalah nyo putih nyo. Dari ujung nyo tu warna putih. Ya, tengok menurun bantu budak dari tubuh. Kalau nangan menak hanya umat Muhammad, benar berarti umat Firaun ni. Ya. Ya kan? Nyo lembur amalan tiban cara dia putih muka. Walaupun hitam tengok orang akhirat. Ya. Tengok orang akhirat ikhlas Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Tengok orang akhirat umat don akan berbeza daripada umat lain. Umat don beda adalah yang pertama ikhlas Rasulullah, ghurrannya nyo putih dari nyo tu kuno putih. Nah kan? Nyo putih. Muhajjilinnya laki maaf. Nyo aki dari ujung jempolnya terus bak betisnya yang putihnya. Sehingga sahabat tanya, apa yang menanya Rasulullah? Ghurran muhajjilin min athril wudu, karena umat saya tak pernah lepas dari air sembahyang. Ni ambil tanya malam aku yang menanya tu dan tu sembahyang tu anak sembahyang ni je. Oh hancur dah. Ni kata buat paket, ni sudah ada sembahyang pasti nak sembahyang. Menyomenang amalan agar kita yo tengok putih, yo cara cocok itu sembahyang. Dipuruna dalam kitab Hasyiatani Qalbi Umairah atau kitab Mahalinya jilid ha. Ni dipuruna olehnya. Ghurrannya amalan ghurran cara cocok itu sembahyang mana cara? Larinya. Terus mana bu? Menyocok itu sembahyang. Dia anggota wajib kan? Dia anggota wajibnya. Punya kena merumpuk pahala ghurran cara dicok itu sembahyang mana ya terus bak kaki. Nah, perlu betul. Tengok ghurran muhajjilinnya putih tu. Kemudian cara cak sembahyang yang untuk aki adalah nerah aki cok bak betis. Sehingga tengok insya-Allah akan merumpuk sebuah amalan yang disebut muhajjilin. Muhajjilin tengok dia merumpuk Allah putih dari ujung aki cok bak betis. Yang pingan umat dan tuan tengok akan berbeza oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, apa beda-bedanya umat lain? Rasulullah berkata, "Watitu arba'an lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli." Aku diberi oleh Allah kelebihan yang hanya kelebihan pada nabi lain. Apa itu? Watitu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Nabi Adam hana syafaat ayah. Nabi Adam hana, Nabi Isa hana, Nabi Musa hana, Nabi Ibrahim hana. Yang adalah Nabi Muhammad hidup syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilan tuan mata lu baca hadisnya, ilan tuan langsung cipan pengertian syafaat. Kadang syafaat orang ada makna. Maka lu buka kitab sebuah kitab yang bernama kitab Fathul Bari ala Syarh Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sebuah pendapat ulama yang membuat hati lu bergetar. Itulah ulama yang syafaatnya adalah dukhilun nara thumma yukhrijuhum ila jannah. Mana yang jika umat Muhammad sebesar-besar pun dosa yang dia miliki masuk ke dalam neraka dan pasti akan masuk dalam surga. Seluruh umat Muhammad akan
akan pasti masuk surga walau hanya sembahyang. Mana neraka ile lah, kan masuk surga. Neraka ile walau hanya sembahyang ayah, walau hanya sembahyang adanya, walau dia baca. Teruslah Jibril pada Rasulullah, Jibril mandum umat kata akan tamu dalam surga. Wa in saraka wa in zana ya Jibril, walaupun umat dan baca Jibril, walaupun umat belum berzina, walaupun umat dan sembahyang tamu surga. Wa in saraka wa in zana ya Muhammad, kalau umatmu berzina, kalau umatmu mencuri, kalau dia mati beriman karena Allah dan bersaksi engkau adalah Tuhan, kau adalah utusan Allah, maka dia akan masuk surga. Yang kenyang yang disebut dengan syafaat baginda Rasul. Seluruh umat Muhammad akan masuk surga walau hanya sembahyang. Tapi tak salah surah walaupun keimanan, baik itu udah dakwahnya kan sembahyang. Akan sembahyang, bukan bukan sembahyang. Yang penting syafaat tu dalam surga boleh. Oh hadir Yang sama lagi murid dul Nasiro murid dul Ya'qub ada bukan mana. Dia tanya hajat, tanya sembahyang, tanya hanya ini. Tanya mana sih menyumbang nunggu. Tapi lah tanya kan, ini betul sembahyang tak ada. Karena guru sembahyang ni. Lanjut, sembahyang lanjutkan, ilmu juga lanjutkan. Benar. Maka oleh kerana itu berbahagialah menjadi umat Muhammad, karena kita diberi nanti insya-Allah syafaat. Tak, dinukiban cara mengenai syafaat tak ada lain tak bukan sallu ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Salawatlah kepada Nabi, insya-Allah mensalawatnya kita akan tamu dalam surga dan kena ini. Itu tujuannya. Ya, tak. Dua, yang ketiga yang membuat kita berbeda dari umat lain adalah insya-Allah kita akan dijemput oleh Rasulullah masuk ke dalam syafaatnya. Tipat ibu Rasulullah itu waktu hari kiamat, beliau akan menunggu kita di pintu Siratal Mustaqim. Tengok Nabi akan tanya kepada dia. Dan nak selalu nah Rasul perlu kau ya tiga surah dalam surah itu tiga selalu. Maka Allah nak hadiah turun. Apa hadiah itu? Kataballahu lahu biha 10 hasanat. Allah akan berikan 10 kebaikan. Cok hadiah. Wa ba'd anhu 10 sayiat. Hadiah kedua, Allah akan menghapus 10 dosa dan wa rufi'a lahu 10 darajat. Allah akan kasih 10 derajat. 10 dosa diampuni oleh Allah. Gara-gara takkan selawat, dia tiga selawat ayahnya. Punya kita ni sembahyang. Sembahyang kan baca selawat kan? Perlu baca sembahyang, selawat dan sembahyang. Dan bukan cukup kau. Sekali diploh. Berarti puluh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama lagi kisah Ibrahim ini. Nak dengar Abu Lahab. Dia ulang lupa macam dakwah, ulang cerita ni. Dia itu ditanya oleh aku 4 dalil maulid hana dalil maulid. Hana maulidnya hana bukan Nabi yang saya pakai maulid dosa. Dosa lagi tu. Nanti Abu Lahab, gelar Abu Lahab radhiyallahu anhu pun la'natullah alaihi. Abu Lahab yang gelar radhiyallahu anhu atau la'natullah alaihi. La'natullah alaihi. Setuju kan? Setuju. Abu Lahab sedikit pun tak pernah bantu Nabi. Nabi berdakwah dihina oleh Abu Lahab. Nabi kena menyebarkan Islam dihina, difitnah, bahkan nak ijul untuk upah Nabi Muhammad SAW. Tapi nasabah amal yang pupuk oleh Abu Lahab yang payah tak pupuk dulu. Sama lagi Abu Lahab. Yang payah turang lagi kan? Lolang sesuatu. Abu Lahab yang setuju la'natullah kan? Bahkan karena Allah bunyi ke Abu Lahab, Allah menurun ayat tabat yada Abi Lahabin wa tabnya takin bunyi Allah ke Abi Lahab. Tapi nasabah amalan Abu Lahab yang payah kita ikuti. 4 amalan Abu Lahab yang payah kita ikuti dalam hadis sahih yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Mustadrak, ya, dan disahihkan dan riwayat sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim
Jadi Abu Lahabnya waktu meninggal, ini kalau tidro saudara Abu Lahab belum po. Abu Lahab ada dia meninggal. Kalau dulu belum po lah saudara. Yang ditanya Abu Lahab, mana laki kita Lahab? Kalau Makkah mati lagu buku demi Lahab, hanya kan? Hanya nikah terus lagi kahinan. Hanya demi lagu. Ilu yakin dalam kubur tapi dia ada. Yang benar Abu Lahab. Maka dijawab Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum ghaira anni." Memang aku selama hidup tak pernah dapat sedikit pun nikmat dari Tuhan. Ghaira anni, sukitu hadihi, kecuali tip malam Senin Allah meneruskan ibadah. Tuhan meneruskan ibadah, terusnya langsung terus. Dalam kamusnya sukitunya terusnya. Ubah. Apa? Nyo ayah kan? Yang jamaah online bukan ini macam malu kadang tak malu cara malu. Menyo, dan Tuhan belum sampaikan sama nyo agar mufum nyo bahawa nyo pahala raya tak pakai mulut nyo. Dan nyo saksi tengok pada muka orang akhirat, ya Allah, memang benda dosa ya Allah, tapi nak panitia mulut. Tahu kan? Nyo tunjuk contoh Abu Lahab. Maka boleh kau panitia kan? InsyaAllah yang menjak kena selama sayang dan rindu kepada Rasulullah, InsyaAllah tengok akan dibalas oleh Allah. Nyo terus. Ya, terus ya kan? Nak kena ya kan? Nah, ulang kecil. Nya terus. Bunyo kita nyo tak jadi nyo kan terus ya. Tak jadi yang buat apa yang para ahli dan dia itu abainan. Yang kan terus yang disebut terus no. Inilah disebut dengan suki itu. Maka Abu Lahab di malam Senin hijau oleh Allah nikmatnya terus air. Suki itu hari aku diberi air oleh Tuhan. Apa kejunan minggu kita yang mulai ngomongnya dan nggak lumpurnya. Abu Lahab dari kami nggak dan lumpur. Dan hadis sahih. So mata yang bukan hadis palsu dosa lain. Ada orang anti maulud. Ada yang sampaikan hadis. Karena anti maulud kata hadis anti sih. Ya, sukitu hari, benar sukitu hari. Ditanya oleh saudaranya, "Hai Lahab, apa dia bermain lagu?" Di akakati Suwaibah, aku pernah memerdekakan budak Suwaibah. Memerdekakan budak Suwaibah. Titik hadis senang, hana panjang. Titik. Inun tuan hana mufum dulu buat dia baca hadisnya. Belum telusuri hadisnya. Maka ilmu menyona hadis-hadis sahih tetap kitab Fathul Bari ala Sahih Bukhari karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis Bukhari lah kema. Hadis yang kunyo madalah kitanya adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Maka itu adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, termasuk kitab Imam As-Suyuti dalam kitab Rasailus Suyuti, dan termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, termasuk kitab Tuhfatul Muhtad karya Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Seluruh ahli hadis sepakat ternyata Abu Lahab dijauhi oleh Allah malam Senin karena memerdekakan budak Suwaibah. Telusuri pakkan menang. Ternyata ketika Suwaibah baru pulang dari rumah Aminah, ketika itu lahir Nabi Muhammad SAW. Suwaibah ni belum. Kenapa yang laki salam mbak Rasulullah? Itu untuk beri haba Abu Lahab. Tu rumahnya itu lah lele Suwaibah. Wahai Abu Lahab, kalahi Muhammad kalahi Muhammad. Ya wahai Tuhan kalahi Muhammad. Ulu bahagia kalahi Muhammad. Kena Suwaibah. Dia copengnya Suwaibah. Nejak ke dia, nejak merdeka. Maka Allah membalas Abu Lahab. Jadi kan, pekan Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena senang Nabi Muhammad lahir. Saya begah dengan Bibi. Tuan dia begah nunggu, baik salah alun tu. Baik salah begah alun tuan yang dakwah mulanya sesuai referensi kita dan jauh. Yang pegahnya ahli mufassir, ahli hadis bernama Imam Ibnu Katsir. Ibu kali Imam Ibnu Katsir
Kalau seandainya Abu Lahab saja malam Senin dapat air karena memerdekakan budak Suwaibah, senang lahir Muhammad, apalagi kita yang beriman kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malamnya yang paling bahagia adalah panitia maulud lah yang perutnya. Nabi pun nanti kalian urung dah membuka news pandu nujuk i dan aku alo ni hanya belajar apa tu hanya dia tu ya panitia kalian membuka news tu, insya-Allah lebih dari Abu Lahab. Kalau lagi Abu Lahab lebih dari Abu Lahab. Ya, alhamdulillah, ternyata Abu Lahab senang lahir Muhammad. Karena senang lahir Muhammad, budak Suwaibah dimerdekakan sehingga malam Senin dikasih air oleh Allah. Cuma air bak Abu Lahab, itu air lagi yang diberi oleh Allah yang benar. Pada nak puas mana dalam kubur benar oleh Allah kan? Puas kan? Maka tiba cara tu punya wujud baik lagi yang tu sabuh tuan oleh Allah. Oh sudah, celawut pergi mulut tu boleh. Kau benar kan? Mulutnya apa ya tu boleh. Atau di Aceh kan tu boleh. Kenapa yang tu boleh lagi Habib Haris? Habib Haris cik boleh betul pakai maulud. Bahkan na istilah maulud arba'in. Nah selama 40 orang maulud baca salawat dia tahu. Alhamdulillah, ternyata Abu Lahab diberi nikmat. Jadi menyenang ulun tanya Mbak Lun dengku. So yang pun pakai maulud bukan Abu Lahab. Abu Lahab pakai. Ya kan? Ya kan? Hai maulidnya pergi merayakan hari kelahiran Nabi. Yang mana? Yang urun yang bukan yang kali bukan itu. Suka pula Abu Lahab iman. Maka urun tanya Mbak Lun yang pun bukan maulid Abu Lahab la'natullah. Ya, benar. Coba lihat, Allah tak pandang bulu kan? Allah tak pandang bulu. Hai kamu Buddha, hai kamu Hindu, hai kamu Nasrani, hai kamu Yahudi, hai kamu Konghucu, hai kamu ateis. Kalau engkau semua berkasih sayang dengan kekasihku, aku akan berikan nikmat walau hanya sedikit. Buktinya Abu Lahab. Hai tuan-tuan dalam Islam, Allah tak pandang bulu. Siapa yang berkasih sayang dengan Muhammad, Allah pasti membalas. Alhamdulillah. Kak, maka nyo sangka ya. Nyo saya akan nasi kita jawab. Tapi kalau belum tuan tu ya, untuk maudah hasanah, maka tuan kena sampaikan Mbak Doni Mandung bahawa menyujud ditanya terdekat maulud tengok terbuka harus bermeriah, harus lebih senang, harus lebih berindu kepada baginda Rasul. Atau baik kita ni pergi maulud terpaksa ya, karena urung pergi maulud terpaksa tu. Itu urung pergi maulud bukan mat, hanya nak pergi maulud hanya ngampung lain. Jadi pergi maulud kan hanya ngampung lain. Yang hana pahala. Berarti menyusul pergi maulud dan berharap syafaat baginda Rasul. Singoh kita akan menghadap Nabi Muhammad bersama-sama karena berkah kita pergi maulud. Lanjut cerita sebagai penutup mawidah hasanah dan tuan. Ceritanya lalu sampaikan cibak baru ceramah-ceramah dan tuan di tempat lain. Ini kisah fakta yang terjadi di Turki, di Lebanon, Beirut. Jadi singkatkan cerita. Di Beirutnya urun punya pergi maulud, nasabah adat di Beirut. Menyokah mulai 12 Rabiul Awal bulan maulud, urun kami ikut senjata mandu. Itu contoh no, ayah nak senjata, ilmu nak senjata lagi. Mama mana sih? Kita nu bagi mandu, senjata. Maka tembak, tanda menghormati baginda Rasul. Tanda bahawa kita yang tengah terpergi maulud. Jadi nanti drone anak darah dari Nasrani. Anak darah Nasrani kadang memak ijak dengan karena hari acaranya maka kalau anak acaranya gumpul mendumbur dengan belum kalau kan hayunya kan mulai Nabi pantu buka senjata ada yang hayu kan betul lebih kan kait polisi semuanya di Beirut hanya punya dikhususkan oleh aparat bulan maulid. Maka pakai senjata menembak tembak lagi jenderal polisi atau TNI meninggal kan? Karena ada tembak senjata waktunya. Lagi yang urun Beirut merayakan maulid. Jadi nak kejadian waktu itu tembaknya nak salah tidur anak indong darah ya? Dan saja memak aja awak Nasrani kalau kamu Islam dominan
Pati dong yang kalah kiban kalau tu dua beri dia, kalah tembak ni, kalah tembak pendia tu malah mungkin karena bayi pakai kenyataan bayi mah hana ilmu do, kena. Maka dalam sejarahnya fakta kisahnya, maka tembak kalah tembak kenonglah ini, bak anak pulai anak darahnya. Kita mau kena peluru di darah itu. Sehingga panik katanya molek Nabi hanya molek Nabi le paniknya mak ti darahnya ka panik. Maka kesimpulan dia adalah demi adanya ubat rumah sakit. Tak singkat cerita. Tinggallah mandu panitia rumah sakit, dia rumah sakit kudu anaknya sehingga dokter memberi penjelasan. Bu, ini anak ibu. Ya, ini anak saya. Anak saya gimana dok? Anak saya tertembak gimana darahnya keluar terus bagaimana dok? Anak ibu sepertinya tak lama lagi. Tak lama lagi gimana? Tak lama lagi akan mati, akan wafat, akan meninggal. Wati dengonya, panik ibu. Nyo agama Nasrani kalau Islam. Hai tinggal mak nak anu mati tiba-tiba kan menjampu perasaan nyo nan. Wuhinan, kelomoinan, kesal menanju. Bengeh dia gara-gara tembak ni dia hendak talai tembak makai tebit bahasa dari maknya. Kui tebit waktu tengok paniknya. Muhammad, aina Muhammad? Aina anta Muhammad? Aina anta Muhammad? Unzur, mana ta'mal ummatuka? Coba lihat Muhammad, umatmu telah menembak anak saya Muhammad. Aina anta Muhammad? Mana engkau Muhammad? Di mana engkau? Kesini Muhammad, coba lihat, gara-gara umatmu anak saya mati tertembak. Lagi yang dikena ibunya. Ini kejadian di biru. Tak ada harapan ni kan pula. Ibunya dua rumah untuk siap-siap. Dia rencana untuk siap-siap bertubuh anak-anak nikah meninggal. Anak darahnya itu darah 2 juta anak lah. Cerita singkat kami. Kemudian ibunya kena berangkat ke rumah lah istilahnya, kena coba mempersiapkan meninggal anaknya. Rencana ibunya kena dekalan terakhir kali jenazah anaknya, anak ibunya, anak darahnya. Jadi tiba-tiba ikalon lah di rumah sakit kan nak tingkapnya pintu kan. Hanya sengaja ibunya ikalon, pada ikalon nak tingkap. Anak darahnya kan hidup lagi nyoduk dia lagi tahu ni. Yang terkejut mak yang betul benar. Nyoku hantu ni. Kalau ada yang kan hidup benar tu. Padahal mulai informis oleh doktor kerana boleh mati. Saya mati mai di darah tu mengucur darah gara-gara kena. Ya. Kita maklum oleh mak yang aina anta Muhammad Fakkah Muhammad. Dia kalau jangan dia orang mati gara-gara Makkah Muhammad. Wajar awak Nasrani Yunan. Dia dah macam tu. Dia dah kena Muhammad kahakanya. Itu orang Nasrani. Pada kena orang ikan tingkap. Ada pun yang kau menang hidup. Menang hidup dia. Maka Yuan ini yang apa sampai kamu dalam. Yo, buat bukan tu dia. Dibuka lah pintu le mak you. Buka pintu, bani buka pintu. Ikan ada anak darahnya, ni bukan ada anak darah mana tutup pintu saja. Tutup pintu saja, mak lepeh buka tingkap, tutup pintu saja, mak lepeh saja luar. Lepeh saja mak. Kapan ni ibunya? Yang pertama ibunya panik karena kau dek lo manunya. Yang kedua kena temu kai tu bi. Tutup pintu, tutup tingkap lo. Padahal ini tirol dalam ruangan jenazahnya. Ibu kali anaknya mak ditolong tebi dia mak laki mak. Dia tolong tepi dia, dia tutup pintu, dia tutup tingkap. Kalah ibunya akan terpaksa, itu ibu ke pintu. Dia beberapa menit, 15 menit lah kita nak. Baik kamu buka pintu kamu. Maka ternyata ibunya bahagia, tak hudip lo manusia. Hudip anak darahnya, tengok dulu sehat. Yang takut hantu, itu kan bagaimana hantu juga kan. Itu iman kan. Sehingga ditanya anak, pakai anak hidup long. Dan pakai anak waktu lu kena tamu, anak yulan tu pakai menoma. Pakai
Maka tuan yang mak debit tiap nutup pintu nutup tingkap mak. Kerana nak salah tidur urun putih mak bantruk guna mak. Bantruk guna mak nusap ulelo mak. So yang kena Muhammad. Guna Muhammad teruk rumah sakit mak ijak bertempat lan nusap ulelo mak. Kemudian nak hutip lan. Maka liu ba mak benar je. Bagi pedebit Muhammad itu pintu saja. Kita kena merumpau tu trek tu Nabi Muhammad. Lalu kena trek tu Rasulullah. Maka maka jibu benar liu mak tu pintu, liu mak tu tingkap. Karena Nabi Muhammad tengah saja ngelem. Maka orangnya mak bersaksilah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu kamu Islam. Ruh baginda Rasul tu baru mau hati. Kudik belaknya. Padahal benar mak yang pergi. Aina anta Muhammad, pakah Muhammad. Umur, mana taf'al ummatuka? Cuba lihat perbuatan umatmu. Anak saya mati. Maka truk baginda Rasul. Maka waktu membaca ceritanya, ternyata Nabi Muhammad yang kalau meninggal, yang meninggal adalah jasad beliau. Ruh beliau hidup. Berarti Nabi Muhammad yang belum wafat lah. Yang wafatnya jasad. Ya kan? Yang mati itu jasad Nabi. Tubuh Nabi yang mati, tapi ruh beliau masih ada. Nah, alhamdulillah. Ternyata kita ni jet tahun Maulid baginda Rasul. Tengah kita ni betul-betul mandu jamaah senang dengan Maulid, rindu dengan Maulid. Peraya urang Maulid sama lagi peraya urang raya. InsyaAllah Rasulullah ya bertempat ini. Yang sama lagi surah almarhum Abu Luntuan. Waktu kamu baca salawat, itulah ya Abu Luntuan, bahawa nasalah tiga malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikatnya nanti adalah malaikatus salawat. Malaikat yang sengaja nejak kena nyecok salawat dia. Betul kita yang belum baca salawat. Dia malaikat kanan yang nunggu ditulis nanda yo. Inan na hadir soma nan teman-teman lah. Di daftarnya minta malaikatnya nejak Rasulullah. Rasulullah nya digampungnya nak urun salawat pada dunia Rasulullah. Nya menenturah almarhum Abu Luntuan. Maka oleh karenanya kita ni baca salawat hanya sia-sia. Pertama, truk insya-Allah salawatnya kepada baginda Rasul. Teguh, kiban cara nunggu bawah nando disebut oleh Nabi. Kiban cara agar belum teguh bawah nando disebut oleh Nabi Muhammad. Mudahkan. Nyo tanda ditunjuk email tu. Nah nyo tanda bawah nando kita nyo tengah disebut oleh Rasulullah. Nak tong musuhnya nak tong du lagi du na ini musuh boleh yung musuh na tong na makanya Nabi tengah na pegahaban Quran tengah disebutkan nanhon wahai mak ayah dan tuan lipat belum temu jawabannya dalam satu hadis hanya lafaz hadis tapi munyo kena bukti menjawab alun dakwah lunjuk hadisnya bahawa tanda Nabi Muhammad tengah mencekap nan kita yo, tengah pegang nan kita yo, atau gampung kita yo, tanda ini musuh liu. Nyan, maka dalam hadisnya di kalangan ulama menyukai musuhnya sunnah bersalawat. Kan? Kalau musuh lagi tak dengar musik, nah itu dengar musik, teguh bertemu musuh dulu. Yang kalau dengar musuh musiknya, jadi nak kadang-kadang nak menang ayah kan? Kadang-kadang tak tahu ni tak prepare ngom tu. Ini tu mana? Nyan kita ni tengah sebut oleh baginda Rasulullah. Alun apa hadis balun adil no boleh tu. Maka nyo amalan nyo nanti benar mutu menyudayo maka sunnah bersalawat. Alhamdulillah. Nantinya dapat perempuan sampaikan kerana sesuatu Allah insyaAllah bermanfaat kita sampaikannya dan bermanfaat bagi jamaah rahmatullah Allah SWT.